Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Super MNH. Masih bersama saya Muhammad Noviansah. Kali ini kita masih dalam pembahasan mengenai arsitektur komputer. Dan fokus kali ini di pembahasan di video ini kita akan bahas mengenai bus system atau sistem bus atau sistem interconnection. Oke, kita masuk ke materi mengenai bus system di sini. Kita kembali lagi ke struktur komputer yang pernah dibahas di video sebelumnya, yaitu mengenai komponen-komponen utama gitu ya, yang ada dalam suatu komputer, yaitu di sini ada CPU, kemudian ada modul I/O, ada main memory dan sistem bus. Nah, sistem bus ini yang akan kita bahas nih di video kali ini, yang menjadi mekanisme antara I/O, CPU maupun main memory dalam berkomunikasi. Nah, kemudian di gambar sini kalau kita pecah lagi CPU, itu akan terdapat komponen utama dari CPU, yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit, ada Control Unit, ada Register sebagai media penyimpanan yang dibutuhkan oleh CPU, digunakan oleh CPU. Kemudian ada sistem bus internal dari CPU. Ya, jadi dari komputer keseluruhan memerlukan sistem bus, kemudian di CPU di dalamnya juga dia memiliki internal sistem bus yang menjadi mekanisme antar komponen-komponen ini saling berkomunikasi gitu ya, dalam menyalurkan data ataupun perintah dan sebagainya. Oke, kita kembali lagi berikutnya di komponen komputer. Nah, kita lihat sini ada CPU, memori, ada modul I/O, dan sistem bus yang ditunjukkan oleh tanda panah di sini. Nah, di CPU di dalam CPU tadi ada salah satu komponen utama dalam CPU, ada register sebagai media penyimpanan. Nah, media penyimpanan di dalam CPU ada yang disebut register, ada macam-macam ya, ada MAR, memory address register, ada MBR, memory buffer register, ada IOAR, input output address register, ada IOBR, input output buffer register. Kemudian di modul I/O di sini juga terdapat buffer yang digunakan oleh modul I/O saat dia menerima data atau akan data yang akan dikirimkan, itu disimpan sementara, yang disimpan di dalam buffer internal dari modul I/O. Kemudian di sini ada memori. Nah, memori di sini terdapat beberapa address ya, beberapa alamat sini yang berisi instruksi-instruksi dan data-data yang akan diproses, yang akan diolah. Dan sini jumlah alamatnya dari 0 sampai N gitu ya, dari beberapa jumlah alamat yang berisi instruksi ataupun data yang terdapat di dalam memori. Oke, berikutnya dalam CPU, komponen CPU di situ tadi register sebagai media penyimpanan yang digunakan oleh CPU gitu ya, media penyimpanan internal dalam CPU. Ada bermacam-macam register yang diperlukan atau yang memiliki fungsi dalam proses yang dilakukan oleh CPU. Yang pertama tadi ada MAR, Memory Address Register. Nah, sini menentukan alamat di dalam memori yang akan diakses untuk operasi read ataupun write. Kemudian ada MBR, Memory Buffer Register. Nah, sini berisi data yang akan dituliskan ke dalam memori atau menerima data yang dibaca dari memori. Kemudian ada PC, PC atau program counter. Nah, sini mencatat alamat memori di mana instruksi di dalamnya akan dieksekusi. Dan ada IOAR atau IO Address Register. Dia menspesifikasikan perangkat I/O yang akan diakses terhadap perangkat luarnya ya. Kemudian ada IOBR, IO Buffer Register. Nah, dia menyimpan datanya nih, data yang akan dituliskan ke port atau data yang akan disalin dari port.
alamat port ditunjukkan oleh IO AR tadi. Kemudian ada IR, Instruction Register. Nah, sini register yang fungsinya menampung instruksi yang akan dijalankan oleh CPU gitu ya. Dalam hal ini nanti bagian ALU. Kemudian ada AC atau akumulator. Nah, ini dia sebagai penyimpanan data sementara, baik data yang sedang diproses atau data yang dihasilkan gitu ya. Nah, itu disebut dengan akumulator. Oke, berikutnya di modul I/O. Karena modul I/O, nah modul I/O ini dia sebagai yang akan digunakan untuk memindahkan data dari perangkat eksternal ke CPU ataupun sebaliknya. Kemarin di sebelumnya saya sudah mencontohkan, misalkan dari peripheral perangkat eksternal gitu ya, peripheral keyboard misalkan, dia mengirim saat diketikkan oleh user, dia mengirim data ke CPU gitu ya untuk diproses dan diolah. Kemudian hasilnya misalkan untuk ditampilkan di monitor. Nah, setelah dihasilkan itu akan dikirim oleh modul I/O lagi ke perangkat eksternal lainnya. Misalkan kalau ditampilkan berarti bisa lewat printer atau bisa lewat monitor gitu ya dan sebagainya. Nah, itu jadi dilakukan oleh modul I/O. Nah, modul I/O ini juga tadi berisi buffer internal yang digunakan untuk menampung data sementara sampai data tersebut dikirimkan. Dia menerima baik dari perangkat eksternal gitu ya ataupun dari main memory, itu disimpan dulu di dalam buffer. Oke, kita lanjut. Berikutnya dari fungsi dari komputer. Kita tahu fungsi dasar komputer itu adalah mengeksekusi program gitu ya. Kemudian program yang akan dieksekusi oleh CPU itu berada di dalam memori. Dalam memori berarti bisa di dalam main memory ataupun di dalam register gitu ya. Nah, kemudian terdapat dua langkah dalam pengambilan instruksi. Yang pertama, fetch. Nah, fetch ini CPU membaca instruksi yang ada di memori. Kemudian ada execute. Nah, execute ini CPU mengeksekusi setiap instruksi. Nah, itu dua langkah dalam pengambilan instruksi yang dilakukan oleh CPU di sini. Nah, kemudian kita tadi kembali lagi ke siklus fetch. Nah, siklus fetch ini pada CPU yang umum, suatu register, dalam hal ini PC atau program counter, dipakai untuk mengawasi instruksi yang akan dibaca selanjutnya. Jadi PC di sini atau program counter di sini dia akan menghitung atau yang menentukan instruksi mana akan dijalankan atau yang akan diolah oleh CPU gitu ya. Nanti dia akan mengurutkannya nih, dilakukan oleh PC atau program counter. Nah, instruksi yang dibaca akan dimuatkan ke dalam sebuah register gitu. Kalau instruksi akan ditempatkan di register tersendiri instruksinya di dalam IR atau Instruction Register. Oke. Dan berikutnya aksi yang dilakukan oleh CPU ketika menginterpretasi dari suatu instruksi itu dibagi menjadi 4 kategori. Di sini kita lihat kategori yang pertama, CPU ke memori. CPU ke memori, di sini data dipindahkan dari CPU ke memori atau sebaliknya dari memori ke CPU gitu ya. Dalam hal ini CPU memindahkan ke memori data yang telah dihasilkan, yang telah diolah oleh CPU dipindahkan ke memori, atau data yang akan diolah dari memori ke CPU dipindahkan dari memori ke CPU gitu ya. Nah, itu instruksi yang dijalankan. Terdapat di memori dipindahkan ke CPU untuk dijalankan. Kemudian dari CPU ke I/O atau I/O ke CPU. Data dapat dipindahkan ke atau dari dunia luar, dalam perangkat eksternal ya, peripheral eksternal, dengan pemindahan antara CPU dan modul I/O. Nah, itu kategori yang kedua. Kemudian kategori yang ketiga yaitu pengolahan data. Nah, sini CPU dapat membentuk sejumlah operasi aritmetik atau logik yang dalamnya tentunya dilakukan oleh bagian ALU, Arithmetic Logic Unit, di dalam CPU ya.
Kemudian juga kategori berikutnya adalah kontrol. Nah, kontrol di sini sebuah instruksi yang dapat mengubah urutan eksekusi. Misalkan ada kontrol dalam hal ini interupsi gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan, atau kategori kontrol yang dilakukan oleh CPU ketika CPU tersebut menginterpretasi dari sebuah instruksi. Oke, berikutnya ini contoh dari sebuah eksekusi program dalam CPU. Nah, sini kita lihat, sini ada memori dengan alamat 300, 301, 302, 940, 941, dengan di dalamnya terdapat addressnya, instruksi sini instruksi 1940, ini instruksi 5941, instruksi 2941 di posisi 302, dan sini data di 9400003, sini 9412 ya, 0002. Nah, masing-masing dari digit sini 1940 ini berisi dari 4 bit. Jadi total berarti di sini ada 16 bit, data 16 bit simpan dalam memori. Kemudian bagaimana CPU mengeksekusinya gitu ya. Di sini pertama tadi di program counter ya. Nah, sini program counter berisi dari 300. Jadi PC ini berisi 300 atau alamat 300 sebagai instruksi pertama yang akan dijalankan oleh CPU. Sini 300, kita lihat sini adalah instruksinya. Di sini ya, instruksinya dimuatkan ke dalam instruction register, karena ini sebuah instruksi akan ditempatkan di IR. Sini di urutan yang pertama 300, ini instruksinya 300, ini dia akan ditempatkan ke IR. Nah, berarti IR di sini berisi sebuah instruksi menyatakan gitu ya, satu, memindahkan, kemudian data yang ada di alamat 940 di sini. 940 berarti sini 940. Oke, itu tahap pertama. Dan tahap keduanya tadi kan diperintahkan memindahkan di sini ya, memindahkan 4 bit pertama dalam IR 1 di sini ya, 4 bit pertama di sini 1, perintah untuk mengindikasikan data yang ada di alamat 940 gitu ya. Ini data saya menentukan alamat data yang ada di 940 dipindahkan ke akumulator. Nah, sini berarti data yang ada di 940 yaitu adalah 0003 dipindahkan ke akumulator. Oke, berikutnya, tahap berikutnya tadi udah selesai kan 300, kemudian PC program counter akan menghitung atau melanjutkan ke perintah berikutnya. Tadi 300, kemudian berikutnya 301. Nah, 301 apa nih perintahnya? Di sini 301 5941. Di sini misalkan dari contoh berarti memindahkan PC memindahkan instruksi yang ada di 301 ya ke IR. Ke IR. Sini dipindahkan 5941. Oke, dan berikutnya di tahap keempat. Nah, tahap keempat di sini kemudian tadi data yang dipindahkan 591 sini memerintahkan menambahkan data yang ada di 941 gitu ya. Data sebelumnya kan di 003 ya, sebelumnya 003 menambahkan data yang dari 941 sini dengan data sebelumnya. Data sebelumnya 3 ya, 3 tambah 2 dengan 5, dan kita menempatkan ke sini ke dalam lokasi akumulator, akan disimpan hasilnya ke akumulator. Jadi tadi sebelumnya 3 ya, di proses sebelumnya, dan diperintahkan 5941 ini data yang ada sebelumnya ditambahkan dengan data yang di alamat 9410002 gitu ya. Tadi kan sebelum 3 ditambah 2 sini hasilnya 5, dan ditempatkan langsung ke akumulator hasilnya. 3 tambah 2 5,
ditempatkan ke akumulator. Jadi di akumulator terisi 0005 gitu ya, sebagai hasil dari penjumlahan tadi atau perintah sebelumnya gitu ya. Oke, berikutnya program counter akan menghitung lagi. Tadi 301 sudah selesai, sekarang 302 gitu ya. 302 adalah perintah di sini 2941. Nah, sebagai instruksi ditempatkan ke IR, instruction register. Di sini 2941. Memindahkan atau menempatkan data yang ada di akumulator dipindahkan ke 941. Nanti di sini akan dipindahkan ke sini, override gitu ya. Nah, di sini akan dipindahkan data yang ada di akumulator ya, berdasarkan perintah sini ya. 2 pindahkan ke 941 akan dipindahkan ke data di alamat 941. Berarti dengan demikian saat ini posisinya di 941 ini merupakan data udah bukan 2 lagi, tapi data setelah dihasilkan gitu ya. Di alamat 941 itu berisi 0005. Kan tadi sebelumnya datanya itu masih di 0002 ya, tadi ya, berisi datanya. Yaitu merupakan contoh dalam eksekusi program yang dilakukan oleh CPU dalam hal ini. Tentu yang dijalankan program dan instruksi dan datanya itu banyak ya Bu. Ini hanya sebagian kecil aja atau contoh aja dari beberapa instruksi yang dijalankan. Dan dijalankan oleh CPU, instruksinya bisa sampai jutaan per detik. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian pembahasan berikutnya, yaitu interrupt atau interupsi. Nah, interupsi atau interupsi ini disediakan terutama sebagai cara untuk mengeksekusi efisiensi pengolahan, karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibanding prosesor. Atau interrupt ini dalam artian bisa dikatakan saat CPU sedang mengolah atau menjalankan suatu perintah, jika terdapat interupsi dari misalkan perangkat eksternal gitu ya, nah CPU tidak akan stuck di situ gitu ya, tidak akan stuck terhadap suatu interupsi. Dia akan menjalankan instruksi berikutnya gitu ya, karena dengan adanya interupsi. Nah, itu akan mengakibatkan efisiensi yang dilakukan oleh CPU dalam. Oke, kemudian masuk berikutnya kelas-kelas interupsi. Yang pertama yaitu program. Berdasarkan program, nah sini interupsi didapatkan sinyal interupsi ini didapatkan oleh CPU berdasarkan dari program. Nah, ini dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi sebagai hasil dari suatu eksekusi instruksi. Yang kedua yaitu timer. Nah, timer sini dibangkitkan, jadi instruksi dari interupsinya dibangkitkan oleh timer di dalam prosesor. Kemudian berikutnya bisa kelas interupsi berdasarkan I/O. Nah, sini dibangkitkan oleh I/O controller untuk memberi sinyal penyelesaian normal atau memberikan sinyal berbagai kondisi error. Nah, makanya biasanya kalau suatu perangkat eksternal kita tidak terdeteksi, dia akan memberikan suatu pernyataan gitu ya, suatu message tertentu menyatakan kalau perangkat eksternal kita tidak terdeteksi atau terdapat kesalahan yang berikutnya ya, kesalahan dari hardware tersebut. Nanti bisa membangkitkan dari sinyal interupsi juga, dibangkitkan oleh kegagalan seperti kegagalan daya atau memory parity error. Nah, itu akan memberikan sinyal interupsi kepada CPU nih terhadap perangkat kegagalan perangkat di sini. Oke, berikutnya interupsi dan siklus instruksi. Nah, sini dengan memakai interupsi,
prosesor dapat dipakai dalam mengeksekusi instruksi-instruksi lain seperti operasi I/O yang sedang dilaksanakan. Kemudian ketika perangkat eksternal telah siap dilayani, maka modul I/O untuk perangkat eksternal itu mengirimkan sinyal interrupt request ke prosesor. Berikutnya, prosesor menanggapinya dengan menahan operasi program yang sedang dilakukan. Karena ada interupsi, operasi yang sedang dijalankan itu ditahan gitu ya, di stop sementara, kemudian memberikan mencabangkannya ke suatu program untuk melayani perangkat I/O tersebut. Nah, ini dikenal dengan interrupt handler, dan kemudian kembali melaksanakan eksekusi sebelumnya atau mula-mula setelah perangkat tersebut dilayani atau interupsi tersebut selesai. Dia akan melanjutkan eksekusi dari perintah sebelumnya yang dihentikan sementara tadi. Oke, berikutnya ada multiple interrupt. Nah, sini ada multiple interrupt. Bagaimana nih dengan tidak mengizinkan terjadinya interrupt lain pada suatu interrupt sedang diproses. Jika CPU mendapat sinyal interupsi gitu ya, multiple interrupt. Nah, di sini dia tidak mengizinkan ada interupsi lain nih. Jadi interupsi lain akan ditangguhkan gitu ya. Itu multiple interrupt. Nah, ada keuntungan dan kerugiannya nih. Kalau keuntungannya, pendekatan tersebut cukup baik dan sederhana karena interrupt ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Dan ada kekurangannya atau kerugiannya. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini atau multiple interrupt, ini tidak memperhitungkan prioritas relatif atau kebutuhan waktu kritis gitu ya, karena kita tidak tahu atau tidak dapat mendeteksi atau menentukan seberapa lama interupsi tersebut dijalankan gitu ya. Oke, berikutnya masih di multiple interrupt, dengan mendefinisikan prioritas bagi interrupt dan mengizinkan interrupt berprioritas tinggi menyebabkan interrupt handler yang berprioritas lebih rendah untuk menginterupsi diri sendiri. Oke, kita lanjut. Balik lagi, sini pertukaran antara I/O dan memori. Yang akan kita bahas ini adalah DMA atau Direct Memory Access. Apa itu Direct Memory Access? Kita lihat sini. Nah, CPU memberikan otoritas kepada modul I/O untuk membaca dari atau menulis ke memori sehingga perpindahan data terjadi tanpa terpaut dengan CPU. Ya, tadi kan I/O dia akan menulis ke main memory gitu ya, data yang sudah diterima dari perangkat eksternal, dia akan membaca dari main memory. Nah, tentu di sini harus melewati prosesor gitu ya. Nah, tapi dengan DMA ini I/O diberi wewenang secara langsung membaca ke main memory, atau sebaliknya, data yang telah dihasilkan oleh CPU yang masih disimpan di memori akan dipindahkan ke perangkat eksternal tentu melalui I/O. Nah, jadi main memory bisa langsung menulis ke input output. Nah, ini yang disebut dengan DMA, Direct Memory Access. Nah, selama perpindahan seperti ini, modul I/O mengeluarkan perintah baca tulis ke memori yang membebaskan CPU dari tanggung jawab pertukaran data. Jadi komunikasi antara I/O dan memori bisa dilakukan secara langsung tanpa melibatkan dari prosesor sini, dari I/O ke main memory atau dari main memory ke I/O. Nah, ini yang disebut dengan DMA, Direct Memory Access. Ini cukup populer ya, itu metode ini disebut dengan DMA, Direct Memory Access, memberikan wewenang pada I/O untuk membaca langsung kepada main memory atau sebaliknya. Oke, kemudian berikutnya struktur interkoneksi harus mendukung jenis perpindahan berikut ini nih. Di sistem bus harus mendukung jenis perpindahan dari memori ke CPU.
Nah, ini CPU membaca sebuah instruksi atau satuan data dari memori. Kemudian CPU ke memori. Nah, CPU ke memori ini, CPU menuliskan sebuah satuan data ke memori. Atau perpindahan struktur interkoneksinya dari I/O ke CPU. Nah, sini CPU membaca data dari perangkat I/O melalui sebuah modul I/O. Kemudian perpindahan dari CPU ke I/O. Di sini CPU mengirimkan data ke perangkat I/O. Kemudian berikutnya ada I/O ke memori atau dari memori ke I/O, gitu ya. Jadi atau disebut DMA tadi. Nah, sini modul I/O diizinkan untuk dapat bertukar data secara langsung tanpa melalui CPU dengan menggunakan DMA atau Direct Memory Access. Oke, berikutnya interkoneksi bus. Nah, sini bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama. Bila dua buah perangkat melakukan transmisi dalam waktu yang bersamaan, maka sinyal-sinyal akan bertumpang tindih dan akan mengakibatkan menjadi rusak, gitu ya. Berarti harus hanya satu buah perangkat saja nih yang akan berhasil melakukan transmisi pada suatu saat tertentu, gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya adalah struktur bus. Nah, struktur bus ini bus-bus yang menghubungkan komponen utama seperti memori, CPU, I/O itu disebut dengan sistem bus atau bus system, atau ada juga menyebut sistem interconnection. Nah, sini biasanya bus system ini terdiri dari 50 sampai 100 saluran yang terpisah. Klasifikasinya dalam hal ini sistem bus dia memiliki 3 saluran nih. Kita lihat yang pertama ada saluran data, memberi lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Jadi antara dua modul sistem terdapat menggunakan sistem busnya disebut dengan bus data di sini, saluran yang memindahkan data, gitu ya. Jadi yang dilewati atau yang dikirim melalui jalur ini adalah data, maka disebutnya dengan bus data. Kemudian ada saluran alamat. Nah, di sini untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Jadi kalau di sini saluran alamat adalah tadi dia mengirimkan data terhadap dari suatu alamatnya berdasarkan alamatnya. Kemudian kontrol. Nah, di sini digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Jadi di sini saluran kontrol juga dia akan mengirim sebelum data tersebut disalurkan atau data alamat disalurkan. Nah, di sini bagian kontrol yang akan menentukan sudah siap belum salurannya untuk dijalankan, karena tadi hanya bisa dijalankan untuk satu proses saja ya tadi ya sebelumnya kita ada bahas. Nah, ini secara gambarannya seperti ini. Jadi terhadap CPU, memori. Nah, sistem busnya itu terdiri dari 3 saluran, 3 jalur gitu ya. Ada control bus, address bus, dan data bus. Nah, data bus di sini saluran ini berisi data yang akan dikirimkan. Ya, kemudian address, data yang akan dikirimkan gitu ya berdasarkan alamatnya dikirim kemana. Nah, ini berdasarkan alamatnya dikirim melalui address bus. Kemudian control bus yang mengatur perjalanan gitu ya, pergerakan dari address bus maupun data bus. Oke, itu sistem bus. Kita berikutnya berdasarkan di sini ada elemen-elemen rancangan bus. Nah, rancangan bus yang pertama bisa kita bedakan berdasarkan jenisnya. Ada yang disebut dengan dedicated. Dedicated itu suatu saluran bus yang didedicated gitu ya, yang diperuntukkan secara permanen, diberi sebuah fungsi atau subset fisik komponen-komponen komputer. Dan jenis berikutnya ada multiplex. Yang multiplex ini metode penggunaan saluran yang sama untuk berbagai keperluan.
Ya, tadi kalau dedicated berarti dia menggunakan 3 saluran tadi, saluran data sendiri, alamat sendiri, kontrol, dan kalau multiplex digunakan untuk satu saluran sama gitu ya, untuk berbagai keperluan. Nah, tentu ada keuntungan dan kerugiannya dengan menggunakan kedua jenis ini. Kalau yang dedicated, throughput yang tinggi itu ya, karena terjadi kemacetan yang kecil, jadi kemungkinan terjadi kemacetan data itu kecil kalau menggunakan yang dedicated, karena tadi data sendiri, alamat sendiri, kontrol sendiri gitu ya. Keuntungan kalau menggunakan multiplex, dia memerlukan saluran yang sedikit karena tadi satu digunakan untuk berbagai jenis, berbagai keperluan gitu ya, baik itu data, alamat ataupun kontrolnya. Itu yang multiplex. Namun dia juga keuntungannya menghemat ruang dan biaya. Kemudian ada kerugiannya nih, kerugian kalau menggunakan dedicated. Nah, dia meningkatnya ukuran dan biaya sistem gitu ya, karena tadi setiap saluran terdiri dari 3 tadi. Nah, sini kalau kerugian multiplex, rangkaian menjadi lebih kompleks gitu ya. Terjadi penurunan kinerja karena dilakukan secara untuk segala keperluan gitu ya. Karena event-event tertentu yang menggunakan saluran bersama-sama tidak dapat berfungsi secara paralel gitu, karena dia harus menunggu banyak. Itu banyak kerugiannya. Oke, dari berdasarkan jenis, kemudian berikutnya berdasarkan metode arbitrasinya. Ada yang tersentralisasi, yaitu sebuah perangkat hardware atau pengontrol bus arbitrer bertanggung jawab pada alokasi waktu pada bus. Ada juga yang terdistribusi. Nah, sini tidak terdapat pengontrol sentral karena terdistribusi ya sini ya. Tapi setiap modul terdiri dari akses kontrol logik dan modul-modul bekerja sama untuk memakai bus secara bersama-sama. Kemudian berdasarkan timingnya nih, timing pewaktunya ada yang sinkronos, tentu kebalikannya ada asinkronos ya nanti ya. Nah, yang sinkronos ini terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock, gitu ya, ditentukan sinkronos berdasarkan pewaktu. Kemudian ada asinkronos. Di sini terjadi event pada bus ditentukan oleh event sebelumnya secara asinkronos. Kemudian elemen-elemen rancangan bus berikutnya berdasarkan lebar bus. Nah, jadi semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Itu makin besar. Misalkan kalau tadi contoh sebelumnya kita 16 bit, kemudian tentu ada 32 bit, 64 bit, 256 bit dan seterusnya. Makin besar, semakin lebar, semakin besar juga bit yang bisa ditransfer dalam suatu waktu. Dan semakin lebar bus alamat, semakin besar range lokasi yang dapat direferensikan gitu ya, karena ya, penggunaan dari semakin bitnya besar, alamatnya tentu makin banyak juga yang bisa dialokasikan. Oke, berikutnya jenis transfer data yang bisa dijalankan. Bisa dia melakukan read untuk pembacaan, dan write untuk penulisan, kemudian read, modify, write dibaca, kemudian dimodifikasi dengan cara ditulis, kemudian read after write, jadi baca setelah ditulis gitu ya. Kemudian dia juga bisa transfer data melakukan blocking atau block sini. Berikutnya terkait dengan sistem bus, kita mengenal sini ada interconnection atau bus PCI ya, suatu slot yang mungkin digunakan di beberapa komputer, mungkin banyak ke arah PC ya, itu menggunakan bus PCI atau disingkat dengan Peripheral Component Interconnection atau PCI, disebut bus PCI. Nah, sini merupakan bus yang tidak tergantung pada prosesor. Nah, bus PCI ini berbandwidth tinggi serta dapat berfungsi sebagai mezanin atau bus peripheral. Nah, sini mezanin itu adalah bus berkecepatan tinggi yang sangat terintegrasi dengan sistem. Nah, sini PCI memberikan sistem yang lebih baik bagi subsistem I/O berkecepatan tinggi seperti
graphic display adapter atau VGA card ya, adapternya, kemudian network interface controller, LAN card misalkan, ataupun disk controller, yaitu menggunakan PCI, menggunakan interkoneksinya gitu ya, karena dibutuhkan kecepatan tinggi, dia menggunakan bus PCI ini salah satu contohnya. Kemudian PCI dirancang untuk mendukung bermacam-macam konfigurasi berbasiskan mikroprosesor, baik sistem mikroprosesor tunggal ataupun sistem mikroprosesor jamak, atau yang lebih dari satu. Karena itu PCI memanfaatkan timing sinkronos, dan pola arbitrasinya dia menggunakan yang tersentralisasi untuk memberikan sejumlah fungsi. Oke, kemudian selain PCI, kemudian ada yang dikenal juga dengan Feature Bus Plus. Nah, apa nih Feature Bus Plus? Nah, Feature Bus Plus ini merupakan spesifikasi bus yang dapat digunakan untuk bus prosesor ke memori, atau yang dapat digunakan dengan PCI untuk mendukung peripheral berkecepatan tinggi. Nah, Feature Bus Plus ini merupakan standar bus asinkronus yang berkinerja tinggi yang dibuat oleh IEEE. Standarisasinya oleh IEEE. Kemudian Feature Bus Plus ini mendukung bus data 32 bit, 64 bit, 128 bit, dan 256 bit gitu ya. Kemudian berikutnya Feature Bus Plus ini juga mendukung baik model terdistribusi maupun tersentralisasi. Kalau PCI kan tadi tersentralisasi ya. Kalau Feature Bus Plus ini dia bisa kedua-duanya didukung baik terdistribusi maupun tersentralisasi. Nah, Feature Bus Plus terdiri dari protokol-protokol paralel, terdistribusi penuh, dan arbitrase yang mendukung baik protokol circuit switch maupun protokol split transaction. Kemudian Feature Bus Plus menyediakan dukungan bagi sistem-sistem yang fault tolerant dan yang memiliki reliabilitas tinggi, serta menawarkan dukungan langsung terhadap memori berbasis CAC yang dapat digunakan bersama. Oke, itu salah duanya ya, mungkin ada dua contoh ya yang digunakan atau berkaitan dengan sistem bus ini. Ada PCI maupun Feature Bus Plus. Nah, sekarang apa nih kira-kira perbedaan dari keduanya nih antara PCI maupun Feature Bus Plus? Kalau PCI itu dia lebih ditujukan bagi implementasi yang murah yang membutuhkan bidang fisik secara minimal. Ya, sedangkan Feature Bus Plus digunakan untuk memberikan fleksibilitas yang tinggi dan juga fungsionalitas yang luas untuk memenuhi kebutuhan berbagai sistem yang berkinerja tinggi nih. Kalau Feature Bus Plus terutama sistem-sistem yang mahal, sistem-sistem yang udah complicated, ya umumnya menggunakan Feature Bus Plus di sini. Tapi kalau penggunaan untuk komputer mungkin rumahan, mungkin yang biasa penggunaan biasa menggunakan PCI mungkin lebih tepat, mungkin atau lebih cocok, mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu aja materi dari saya mengenai maksud saya bus system di sini ya. Semoga dapat memahami yang merupakan bagian dari pemahaman kita mengenai arsitektur komputer nih dalam hal ini. Semoga video saya dapat diterima dan dapat dipahami oleh yang menyaksikan video ini gitu ya. Terima kasih juga untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channel saya ini gitu ya. Jika nanti ada video terbaru mungkin akan langsung dapat notifikasinya nih. Mungkin gitu aja, saya tutup ucapan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.